Kalau misalnya ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan Bu Vivi, siapa orang yang akan Bu Vivi beritahu tentang status Bu Vivi? Orang tua dan keluarga saya. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya membuka status ini? Dan cukup. Cukup. Yakin Bu Vivi? Yakin. Bu Vivi bisa menjamin kepercayaan saya kepada Bu Vivi? Yakin. Oke? Bisa. Ya, nih reaktif. Sabar. Aku Bu positif Vivi. ya dok ya. Di sini pengertiannya adalah reaktif, artinya darah yang ada di Bu Vivi ya bereaksi dengan Aku positif kan ya dok. Bu Vivi harus kuat, ingat tadi pesan saya ya. Bu Vivi harus siap menghadapi kenyataan ya. Ingat, vonis HIV bukan vonis kematian. HIV/AIDS bagi sebagian masyarakat masih dianggap sebagai momok yang menakutkan. Informasi yang keliru dan serba terbatas sering memicu perlakuan buruk dan tindak diskriminatif terhadap para ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Setahu saya HIV itu penyakit. Ya, penyakit menular. Ya macam raja singa. Itu kayak penyakit yang belum ada obatnya, terus menular dari darah. Dan dia kenanya ke sistem kekebalan imun kita ya. Sebuah penyakit yang sampai sekarang belum ada obatnya gitu. Yang menularnya bisa lewat seperti jarum-jarum transfusi darah kayak gitu, terus ya kayak tato. Pokoknya yang berpindah-pindah dan itu kayak gimana ya? Ya itu kayak nular. Dari seks bebas, dari misalnya dari keringat badan itu bisa menyalurkan HIV juga itu. Terus sama hubungan yang nggak pakai pengaman. Lebih ke jarum suntik karena darah sama darah gitu. Jadi itu gonta-ganti jarum juga, misalnya yang kayak yang dilarang, yang ilegal, suntik-suntik ilegal gitu ya, mungkin narkoba atau gimana, itu kan jarumnya kita nggak bisa tahu kalau itu 100% higienis bersih atau gimana gitu. HIV itu adalah virus ya, nama virus yaitu Human Immunodeficiency Virus, virus yang hidupnya di dalam diri human, di dalam diri manusia. Kalau AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang menurun. Nah, sistem kekebalan tubuh yang menurun ini disebabkan oleh virus HIV itu. Seorang dengan HIV positif biasanya dan selalu akan sampai pada taraf AIDS. Di mana AIDS itu adalah disebut sebagai terminal illness ya, penyakit terminal, penyakit akhir gitu. Ketika orang terinfeksi HIV, tidak serta-merta dia punya gejala. Orang yang mengidap HIV tidak punya gejala. Tetapi ketika dia masuk stadium AIDS, maka dia mempunyai gejala, dan gejala ini sesuai dengan penyakit penyertanya, infeksi oportunistiknya. Sejauh ini belum ada kasus di mana orang dengan HIV positif kemudian berbalik menjadi negatif begitu ya.
Tapi kemajuan teknologi, pengobatan, dan dukungan sosial, psikologi sosial, itu bisa membuat orang dengan HIV positif lebih lama, panjang masa produktivitas dan sehatnya sebelum sampai pada taraf AIDS. HIV/AIDS tidak mudah ditularkan karena virus HIV hanya hidup di media tertentu. Virus HIV tak menular melalui percik keringat, jabat tangan, atau sekedar berbagi tempat makan. HIV ini hidup terutama di media darah, ya, di sel darah putih, utamanya limfosit, dan di cairan vagina, kemudian di air mani, dia menempel pada sperma, dan dalam bentuk bebas di air susu ibu. Cara penularannya sebenarnya tidak terlalu mudah yang seperti yang difikirkan masyarakat. Kalau lewat darah berarti lewat segala macam perilaku yang melibatkan darah, misalnya transfusi darah yang tidak steril misalnya ya, atau pemakaian alat tusuk yang ada sisa darahnya kemudian dipakai ke orang lain, tidak disterilkan. Apa contohnya? Itu jarum suntik, misalnya alat cukur yang ada bekas darahnya, apapun lah ya yang ada bekas darahnya itu. Tidak memandang status Anda siapa ya, Anda menikah, tidak menikah, Anda soleh atau nggak soleh, nggak lihat virusnya gitu ya, buta virusnya. Hubungan seks berisiko artinya ketika salah satu pasangan dari yang berhubungan seks ini mengandung virus HIV dan tanpa alat pencegah, dalam hal ini kondom, ya, atau mereka memang salah satu dari pasangannya memang berganti-ganti pasangan, ya, atau bisa juga hubungan seks tunggal, artinya dia hanya melakukan hubungan seks antar suami istri, tapi sebelumnya misalnya si suami sudah terinfeksi lebih dulu. Nah, ini juga dia termasuk hubungan seks yang berisiko. Berarti kalau laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seks, kan sperma pindah ya ke dalam vagina perempuan. Berarti apapun status perkawinannya, apapun status sosialnya dan agamanya, kalau salah satu mengandung virus maka pindah. Tapi ini mungkin yang lebih memprihatinkan adalah penularan dari ibu ke anak. Ya, dari ibu ke anak ini ada 3 cara. Pertama melalui transplasental ketika bayi berada di dalam kandungan ibu. Kedua pada saat proses persalinan. Dan ketiga pada proses menyusui. Jadi kalau kata kuncinya HIV ya memang termasuk menular, tetapi tidak mudah menular. Sekali tertular seumur hidup dia bisa menularkan. Marilah sekarang kita semua mencegah virusnya, bukan odanya. Karena oda, orang yang dengan HIV/AIDS tidak berbeda dengan orang yang tidak terinfeksi, mereka juga mempunyai hak azazi manusia yang sama.